Gunung Kelut berdiri megah di perbatasan Kediri, Blitar, dan Tulungagung, Jawa Timur. Dari kejauhan, puncaknya yang menjulang seolah menjadi penjaga abadi tanah Jawa, menyimpan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Gunung ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat sekitar selama berabad-abad, menjadi saksi bisu atas perubahan zaman dan peristiwa-peristiwa besar yang membentuk sejarah wilayah ini. Ia bukan sekadar gunung berapi, ia adalah saksi bisu perjalanan waktu, menyimpan kisah agung dari masa lampau. Setiap lapisan tanah dan batuan di tubuh Kelut merekam jejak-jejak peradaban, dari kerajaan kuno hingga masa modern. Suara angin yang berhembus di lerengnya seolah membawa bisikan cerita-cerita lama yang tak pernah benar-benar hilang. Letusan dahsyatnya telah berulang kali mengubah bentang alam dan kehidupan masyarakat sekitar. Abu vulkanik yang menyelimuti desa-desa, lahar panas yang meluncur deras, dan suara gemuruh yang mengguncang bumi menjadi bagian dari siklus alam yang menakjubkan sekaligus menakutkan. Namun, dari kehancuran itu, selalu tumbuh harapan baru dan tanah yang subur. Namun, di balik kegagahannya, tersimpan legenda yang diwariskan turun-temurun. Cerita-cerita rakyat yang berkembang di sekitar Kelut menjadi pengikat identitas dan kebersamaan masyarakat, menghadirkan makna yang lebih dalam dari sekadar fenomena alam. Ini bukan sekadar kisah asal-usul gunung, melainkan tentang cinta, pengkhianatan, dan sumpah abadi. Legenda-legenda ini hidup dalam pertunjukan wayang, dalam syair-syair kuno, dan dalam ingatan kolektif masyarakat yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat, Kelut adalah pusat narasi budaya yang kaya, bukan sekadar formasi geologis. Setiap tahun, ritual dan upacara adat digelar untuk menghormati sang gunung sebagai bentuk rasa syukur dan permohonan perlindungan dari bencana. Legenda Dewi Kili Suci, putri yang kecantikannya tersohor, menjadi penghubung masa kini dan leluhur. Kisahnya mengajarkan tentang pengorbanan, kekuatan hati, dan hubungan manusia dengan alam yang sakral. Gunung ini adalah panggung besar tempat drama kehidupan pernah dipentaskan. Setiap sudutnya menyimpan jejak langkah manusia, dari para petani hingga raja-raja yang pernah memuja keagungannya. Mengunjungi Kelut berarti menyelami dunia, di mana mitos dan sejarah saling berkelindan. Setiap perjalanan ke puncaknya adalah perjalanan menembus waktu, merasakan denyut kehidupan masa lalu yang masih terasa hingga kini. Inilah catatan kaki sejarah yang hidup, terus berbicara hingga hari ini. Gunung Kelut bukan hanya bagian dari lanskap Jawa Timur, tetapi juga bagian dari jiwa dan identitas masyarakatnya, yang tak lekang oleh waktu. Di kerajaan Jenggala yang makmur dan penuh keindahan, hiduplah seorang putri bernama Dewi Kili Suci. Ia adalah putri raja yang terkenal bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena kebijaksanaan dan kelembutannya dalam memimpin rakyat. Setiap langkahnya di istana selalu menjadi panutan, dan tutur katanya menyejukkan hati siapapun yang mendengarnya. Kecantikannya tiada tara, membuat banyak pangeran dan raja dari berbagai kerajaan datang melamar, berharap bisa meminangnya menjadi permaisuri. Setiap hari, istana dipenuhi hadiah-hadiah mewah dan utusan dari negeri jauh, semua ingin merebut hati sang putri. Namun, Dewi Kili Suci bukan hanya cantik. Ia juga dikenal sangat cerdas, menguasai berbagai ilmu pengetahuan dan kesaktian. Ia sering bermeditasi di taman istana, mencari petunjuk dari alam dan leluhur, dan belum pernah terpaut pada siapapun. Di antara para peminang yang datang, dua sosok menonjol karena kekuatan dan keunikan mereka. Lembu Suro dan Mahesa Suro. Keduanya bukan manusia biasa, melainkan raja sakti yang memiliki kekuatan gaib. Lembu Suro, raja gaib berkepala banteng, dikenal sebagai penguasa alam gaib yang disegani. Ia memiliki kekuatan luar biasa dan mampu mengendalikan makhluk-makhluk halus. Sementara Mahesa Suro, raja sakti berkepala kerbau, terkenal dengan kesaktiannya dalam bertarung dan kebijaksanaannya dalam memimpin pasukan. Ia juga memiliki pengaruh besar di dunia manusia dan dunia gaib. Keduanya terpikat pesona sang putri dan bertekad menjadikannya permaisuri. Persaingan di antara mereka pun semakin memanas. Masing-masing ingin membuktikan diri sebagai yang paling layak. Namun, di balik kemegahan lamaran itu, Dewi Kili Suci justru merasa tertekan. Ia tak mencintai keduanya, dan tahu bahwa menolak mereka secara langsung bisa memicu bencana besar bagi kerajaannya. Dengan hati-hati, ia pun merancang jalan keluar. Ia mengajukan syarat berat yang nyaris mustahil dipenuhi, berharap kedua raja sakti itu akan mundur dengan terhormat tanpa merasa terhina.
Dengan kecerdikannya, Dewi Kili Suci berharap bisa menjaga kehormatan kedua peminang dan kerajaannya sendiri, tanpa menimbulkan permusuhan atau peperangan. Sebuah sayembara pun dirancang, di mana kedua Raja Sakti harus membuktikan kemampuan mereka. Seluruh kerajaan menanti dengan cemas, karena hasil sayembara ini akan menentukan nasib sang putri dan masa depan Jenggala. Inilah awal dari ujian cinta, kekuatan, dan kebijaksanaan yang akan mengubah sejarah Jenggala selamanya. Di tengah suasana sakral dan penuh harap, Dewi Kili Suci berdiri anggun di hadapan Lembu Suro dan Mahesa Suro, dua Raja Sakti yang telah lama memendam rasa padanya. Dengan suara lantang, ia mengumumkan sebuah sayembara yang akan menguji cinta dan kekuatan mereka. Siapapun yang mampu memenuhi permintaanku akan kuterima lamarannya, katanya tegas, menatap kedua raja dengan penuh keyakinan. Ucapannya menggema di antara para saksi yang hadir, menambah ketegangan di udara. Syaratnya pun tak main-main. Buatlah 2 sumur di puncak Gunung Kelut hanya dalam 1 malam. 1 sumur harus berbau harum, melambangkan kesucian dan harapan, sementara sumur lainnya harus berbau amis darah, simbol pengorbanan dan keberanian. Kedua Raja Sakti itu menerima tantangan dengan dada membusung, yakin bahwa kekuatan dan kesaktian mereka mampu menaklukkan tugas mustahil ini. Mereka saling melirik, penuh persaingan dan tekad. Tanpa ragu, mereka menyanggupi syarat tersebut. Tak sedikit pun curiga akan rencana tersembunyi sang putri yang telah memikirkan segala kemungkinan. Sayembara pun dimulai di puncak gunung yang angker, di tengah malam yang sunyi dan penuh misteri. Batu-batu cadas dan hawa dingin menambah beratnya ujian yang harus mereka lalui. Dewi Kili Suci menatap ke arah puncak, berharap kekuatan alam dan kesulitan yang ada akan membuat kedua raja itu gagal. Namun, di balik harapannya, terselip kecemasan jika mereka benar-benar berhasil. Untuk itu, ia telah menyiapkan rencana cadangan yang cerdik, berjaga-jaga jika kekuatan dan tekad kedua raja mampu menaklukkan tantangan yang ia berikan. Ujian ini bukan sekadar adu kekuatan fisik, tapi juga adu kecerdikan, strategi, dan ketahanan mental. Setiap gerakan dan keputusan akan menentukan nasib mereka. Malam itu, di bawah cahaya rembulan dan bintang-bintang yang menjadi saksi, takdir mereka dipertaruhkan di puncak Kelut yang legendaris. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Kekuatan gaib para raja, atau akal dan strategi manusia? Semua akan terjawab di ujian cinta dan kekuatan ini. Malam tiba, Lembu Suro dan Mahesa Suro mulai menggali sumur di puncak Kelut. Dengan kesaktian, tanah dan batu seolah lunak di tangan mereka. Lembu Suro menanduk batu cadas, Mahesa Suro menggali tanah dengan kekuatan luar biasa. Suara gemuruh mengguncang gunung sepanjang malam. Mereka berlomba, didorong hasrat mempersunting Dewi Kili Suci. Menjelang tengah malam, kedua sumur hampir selesai. 1 berbau amis, 1 berbau wangi. Dewi Kili Suci cemas, rencana pertamanya hampir gagal. Ia sadar, jika tak bertindak, ia harus menikah dengan salah satu dari mereka. Dengan hati berdebar, ia memutuskan menjalankan rencana kedua, lebih licik dan berbahaya. Ia harus memastikan kedua Raja Sakti itu tak bisa menagih janji pernikahan. Inilah saat penentuan, di mana kecerdikan diuji melawan kesaktian. Kedua sumur selesai, Dewi Kili Suci mendekat dengan senyum palsu. Ia memuji hasil kerja mereka, membuat Lembu Suro dan Mahesa Suro semakin percaya diri. Sebelum memutuskan pemenang, buktikan bau sumur ini asli hingga ke dasarnya, pintanya. Tanpa curiga, keduanya masuk ke sumur masing-masing. Begitu Lembu Suro di dasar sumur, prajurit Jenggala menimbun lubang dengan batu dan tanah. Lembu Suro terperangkap, Mahesa Suro pun bernasib sama. Di kegelapan sumur, keduanya tewas tragis, dikhianati putri yang mereka dambakan. Dewi Kili Suci selamat dari pernikahan tak diinginkan, tapi dengan cara kejam. Ia mengorbankan 2 nyawa demi kebebasan. Kemenangannya terasa hampa, meninggalkan jejak kelam di sejarah Kelut. Pengkhianatan ini akan menorehkan luka abadi. Dan dari dasar sumur lahirlah kutukan yang mengguncang 3 kota. Dari dalam sumur, Lembu Suro mengucapkan kutukan terakhirnya. Orang-orang Kediri, Blitar, Tulungagung akan kubalas dendamku. Setiap 2 windu, 1 windu, dan setiap tahun, bencana akan datang. Kutukan itu menjadi ramalan mengerikan bagi 3 wilayah di sekitar Kelut. Letusan, banjir lahar, dan hujan abu dipercaya sebagai wujud amarah Lembu Suro. Legenda ini menanamkan rasa hormat dan takut di hati masyarakat. Untuk meredam amarahnya, mereka harus berritual dan memohon ampun.
Dari sinilah tradisi larung sesaji bermula. Sebagai respons kutukan, masyarakat Kelut menggelar ritual larung sesaji setiap satu suro. Sesajen berupa hasil bumi, tumpeng, dan kepala kerbau diarak menuju kawah gunung. Prosesi diiringi doa dan gamelan, menciptakan suasana magis. Sesajen dilempar ke kawah, melambangkan penyerahan pada penunggu gunung. Harapannya amarah lembu suro mereda, bencana dijauhkan. Meski zaman berubah, larung sesaji tetap lestari, warisan budaya dan identitas masyarakat. Ritual ini jadi pengingat pentingnya hidup selaras dengan alam dan menghormati warisan leluhur. Legenda Kelut bukan sekadar cerita, tapi fondasi budaya masyarakat sekitar. Kisah Dewi Kilisuci, Lembu Suro, dan Mahesa Suro meresap dalam seni, nama tempat, dan cara pandang terhadap alam. Pertunjukan wayang, ketoprak, dan sendera tari menghidupkan kembali nilai dan pesan moral legenda ini. Masyarakat tumbuh dengan kesadaran hidup di bawah bayang-bayang gunung yang punya jiwa. Kearifan lokal dalam mitigasi bencana pun terinspirasi dari pemahaman spiritual legenda ini. Gunung bukan musuh, melainkan tetangga perkasa yang harus dihormati. Saat Kelut aktif, legenda kembali diceritakan, memperkuat ikatan sosial dan identitas. Legenda Kelut adalah warisan abadi yang terus hidup bersama napas gunung itu sendiri. Di balik kisah dramatis Kelut, tersimpan pesan moral yang relevan hingga kini. Dewi Kilisuci mengajarkan bahwa kecerdasan bisa mengalahkan kekuatan, tapi setiap tindakan punya konsekuensi. Kisah ini mengingatkan, cinta tak bisa dipaksakan, ambisi buta membawa kehancuran. Pengkhianatan melahirkan kutukan abadi, kepercayaan yang rusak sulit diperbaiki. Legenda Kelut mengajak kita merenungkan hubungan manusia, takdir, dan alam. Tindakan satu orang bisa mengubah nasib banyak orang. Hormati kekuatan alam, bertindaklah bijaksana. Setiap pilihan, baik karena kecerdikan atau hasrat, selalu menuntut pertanggungjawaban.